Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini Ibu mau sharing real sidang skripsi dari awal sampai akhir. Yang penasaran silahkan ikutin Ibu terus ya. Kandidat mahasiswa sidang skripsi mengikuti pembekalan sekitar 30 menit dipimpin oleh Kaprodi. Pembekalan ini berisi tentang tata tertib sidang skripsi dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan kelulusan. Lanjut, dosen pembimbing dan dosen penguji mengikuti briefing yang dipimpin oleh Kaprodi. Setelah itu, dosen pembimbing, dosen penguji, serta kandidat memasuki ruangan masing-masing yang telah ditentukan. Di dalam ruang sidang biasanya diawali dengan pembukaan. Dosen penguji terdiri dari 2 orang, yaitu dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Kandidat yang didampingi dosen pembimbingnya maju sidang sesuai dengan nomor urut dan kandidat lainnya menunggu di luar ruangan. Hari ini dosen yang bertugas adalah Ibu sendiri sebagai dosen penguji 1, lalu Ibu Endang Suprapti MM, Ibu Esti Suntari MPD, dan Ibu Endang Susilo Wardani MPD yang akan membuka sidang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Esti Suntari SKMPD, yang saya hormati Ibu Fahmi, dan yang saya hormati Ibu Endang Suprapti. Yang alhamdulillah hari ini berkenan untuk hadir sebagai penguji pembimbing pada mahasiswa yang hari ini akan mengikuti sidang akhir skripsi. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir sidang ini berjalan lancar, dimudahkan segala urusannya ya Kak ya. Dan demikian juga doakan kami bagi ibu dosen juga menilai Anda seadil-adilnya, dalam artian nilai yang Anda miliki adalah nilai yang memang berdasarkan dari tugas akhir Anda yang Anda uji, Anda pertahankan di depan kami para dosen. Mungkin demikian saja ibu-ibu dosen, kita awali sidang pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan sidang berjalan lancar. Adapun agendanya yang maju di dalam hanya peserta pertama urutan jadwal yang telah diberikan dari staf prodi ya Kak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Mungkin demikian, ada yang mau ditanyakan kepada kami Bapak Ibu dosen penguji. Kalau untuk peserta yang lain menunggu di dalam atau di luar? Di luar. Hanya satu saja ya. Kecuali nanti kita mintakan untuk jadi dokumen sementara itu keluar lagi. Oke, demikian ya Kak ya. Oke, terima kasih. Itu satu menit ya. Iya, durasinya 5 menit. Sama boleh tanya? Ya. Nanti kan setelah presentasi kita bakal tanya itu langsung dijawab atau kita boleh bertanya? Enggak, langsung dijawab. Berdasarkan studi yang tadi laporan tugas akhir Anda. Oke, demikian. Terima kasih Ibu penguji dan pembimbing. Mohon silakan berdiskusi sesuai dengan tugasnya. Ya, kakak-kakaknya juga demikian. Boleh menunggu di luar yang ada di sini. Kandidat mempresentasikan hasil penelitiannya maksimal 10 menit. Saat seorang kandidat maju sidang, ia hanya didampingi oleh dosen pembimbingnya dan kandidat lainnya berada di luar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin di ruangan sidang ini. Yang terhormat pada Ibu penguji saya hari ini, Ibu Fahmi Susanti SKM MM sebagai penguji 1. Yang terhormat Ibu Esti Suntari SHMPD sebagai penguji 2. Perkenalkan, nama saya Jamil Ramadan dengan NIM 181010551148, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Selanjutnya, dosen penguji memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji tingkat pemahaman dan pengetahuan kandidat.
Jamil siap? Siap. Insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillah. Kita mulai ya. Ya. Jamil judulnya pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT A ya. Oke. Nah, ini Ibu ingin tahu Jamil, apa yang melatar belakangi Jamil melakukan penelitian ini? Bisa kan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Karena peneliti tertarik untuk mengeksplorasi hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Masalah yang muncul adalah sejauh mana kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu, berdasarkan data kinerja karyawan, adanya penurunan dan masih belum maksimalnya kinerja para karyawan di lokasi objek penelitian saya masih tidak mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Produktivitas itu ya? Iya. Ya. Kita bisa lihat dari salah satu indikator yaitu kehadiran selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Lalu penurunan pada kepuasan kerja dan motivasi kerja yang bisa dilihat dari tabel prasurvei penyebaran hasil kuesioner 15 responden. Hal ini tentu saja mempengaruhi karyawan dan menghambat proses berkembangnya perusahaan ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan PT, sehingga perusahaan dapat bersaing secara efektif dan berkembang dan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Ya, Ya. seperti itu ya latar belakangnya. Jadi kalau Ibu simpulkan tadi, latar belakangnya dikarenakan ada fenomena gap, Iya. benar? Iya, Ya, di data kinerja karyawan, Oke. salah satunya indikatornya yaitu kehadiran. Ya, fenomena gap, udah tahu kan Jamil apa tuh fenomena gap? Yang Keadaan. Adanya keadaan yang belum sesuai dengan keadaan yang ideal ya. Yang ideal. Keadaan yang Ya. seharusnya, ya kan? Seharusnya. Nah, Karena ini target permasalahannya ya. Permasalahannya ada di kinerja karyawan tadi kan Jamil? Iya. Terdapat penurunan, Iya. ya kan? Nah, itulah Iya. fenomena gap ya. Iya. Seharusnya kan semua bisnis itu kinerja karyawannya semakin meningkat ya kan? Iya. Nah, itu. Oke, Ibu terima ya. Iya. Lalu Jamil, setelah latar belakang, pertanyaan berikutnya ini bagaimana sih penelitian Jamil, penelitian kuantitatif kan? Iya, Ya, penelitian kuantitatif. Jamil paham apa penelitian kuantitatif? metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik Oke. dengan pengumpulan data yang dapat diukur. Ya, penelitian statistik yang menggunakan angka yang dapat diukur. Iya, Ibu tambahin ya. iya, Baik dari proses pengumpulan data menggunakan angka-angka, pengolahan data menggunakan angka-angka, dan proses penyajian data atau interpretasinya menggunakan angka. Itulah alasan disebut dengan penelitian kuantitatif. Oke, ya, bisa jawab berarti ya. Nah, berlanjut nih Mil, langkah-langkah metode penelitian kuantitatifmu apa nih? Coba jelaskan ke Ibu. baik. Langkah-langkahnya ya. Iya. Silakan. Terdapat 7 langkah dalam proses penelitian kuantitatif, yaitu pertama merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal dalam proses penelitian kuantitatif, yaitu merumuskan dan mendefinisikan masalah. Lalu studi pustaka. Langkah ini merupakan tahapan untuk mencari acuan teori. Lalu pengajuan hipotesis, memformulasikan hipotesis di mana masalah yang telah dirumuskan perlu relevan dengan hipotesis yang sudah diajukan. Ya, yang kita tegakkan. Ya. Ya. Lalu menentukan metode. Langkah ini merupakan sebagai penyederhanaan atau strategi bisa membayangkan kemungkinan yang terjadi setelah terdapat hipotesis atau asumsi. Lalu 5. menyusun instrumen penelitian. Peneliti merancang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk pengumpulan data, yaitu kuesioner, Oke. wawancara, atau pedoman observasi. Ya, Lalu mengumpulkan dan menganalisis data pengumpulan data. dengan menggunakan metode yang sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan, data penelitian dengan instrumen yang valid dan reliable. Lalu yang terakhir kesimpulan. Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka didapatkan informasi untuk membuat kesimpulan. Melalui kesimpulan, rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan akan bisa dijawab dan bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Ada lagi angkanya? Jamil? Sudah cukup. Kalau Ibu tarik atau Ibu ulang lagi ya. Jadi langkahmu tadi 1, rumuskan masalah. Merumuskan Oke. masalah, Lalu kedua, studi pustaka. studi pustaka, 3, hipotesis, tegakkan pengajuan hipotesis. hipotesis, ya. Ya. Lalu dari hipotesis itu baru bisa kita menentukan menentukan metode apa, Iya. ya.
Yang kelima, instrumen penelitian. Iya, menyusun. Nah, Ibu tanya nih, instrumen penelitianmu ini kuesioner, wawancara, atau observasi? Kuesioner Ya, dan observasi. kuesioner dan observasi ya. Iya. Oke. Langkah keenam, pengumpulan data dan analisis data. Iya. Pengumpulan data apa aja nih? Pengumpulan data kan ada dua tuh ya, cara mengumpulkan data. Data Primer Oke. dan sekunder. Iya, Yaitu siap, oke. kalau primer data yang diperoleh dari diri sendiri, Oke, dan data sekunder diperoleh dari orang lain Iya. atau dari luar. oke. Kalau data primer contohnya? Data primer contohnya itu dari kuesioner Oke, ya. dan wawancara. Iya, Kalau primer iya, didapatkan dari studi pustaka, iya. dari sejarah lembaga atau visi misi lembaga. Ya, siap. Yang itu. Maaf ya teman-teman, HP Ibu tiba-tiba mati nih. Sampai di sini dulu ya tanya jawab sidangnya. Sidang ditutup oleh Ibu Endang Susilo Wardani, MPD. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.